Tunggu aku di sini ya, aku akan ambil dokumen untukmu. Sudah sampai di sini. Tidak ajak aku naik minum kopi. Sudah larut malam minum kopi bisa susah tidur. Bagaimana kalau lain kali saja? Suman terima kasih mau menemuiku. Kak Yoran, sebelumnya aku salah paham sama kamu. Tidak sebelumnya juga banyak. Ada hal yang aku lakukan salah. Sudah berlalu. Kalau dia gimana masih tidak mau menemuinya? Kalau di hatimu masih ada dia, kenapa tidak bisa memberinya sebuah kesempatan? Lihat gaun pengantin ini cantik sekali. Ini favoritmu bukan? Kalau tidak ada kesempatan lagi untuk memakainya, bukan sayang sekali? Sudah dikatakan, mengatasi kesulitan butuh keberanian. Kadang-kadang menjaga cinta juga butuh keberanian. Bukan aku tidak mau menemuinya. Aku takut begitu melihatnya. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Aku sekarang tidak tahu apakah kita berdua cocok. Mungkin sejak awal memang tidak cocok. Jadi lebih baik ambil kesempatan ini. Sakit yang lama lebih baik sakit yang sebentar. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi di dunia ini bagaimana mungkin ada dua orang yang benar-benar cocok? Dua orang yang pacaran, bukankah? Kamu lebih banyak memaafkan aku. Aku lebih banyak berubah untukmu. Dibandingkan cocok, aku merasa kata suka mungkin lebih penting. Di hatimu masih suka Quarui, bukan? Gimana dia masih tidak mau menemuiku? Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Suman. Aku tahu kamu tidak mau menemuiku. Kamu tidak menemuiku tidak apa-apa. Tapi aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kita semua berpikir cinta. Cinta adalah hal yang paling tidak aman di dunia ini. Hanya rumah yang sudah berdiri di tanah dan angka di dalam kartu bank adalah keberadaan yang paling nyata. Jadi saat kita memilih cinta, selalu ada banyak syarat tambahan. Kita harus memenuhi syarat-syarat ini, baru kita bisa jatuh cinta. Kita selalu terus-menerus memilih. Memilih yang punya tabungan banyak. Memilih yang latar belakangnya kuat. Bahkan memilih yang bisa membantu kita. Kita menganggap pasangan kita sebagai rekan bisnis, sebagai teman sekamar, teman sewa. Kita hanya tidak menganggap mereka sebagai kekasih.
pada akhirnya kita menjadi egois dalam cinta. Tapi saat kamu benar-benar mencintai seseorang, kita seharusnya tidak punya pilihan. Sumen. Maafkan kekanak-kanakanku. Maafkan ketidaktahuanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika cinta adalah sebuah petualangan, maka aku hanya ingin memulainya bersamamu. Aku tahu aku tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya cincin berlian, tapi aku akan menggunakan setiap hari di masa depan untuk memberitahumu seberapa besar aku mencintaimu. Sumen. Gurui. Sumen. Sumen, maafkan aku. Kak pemimpin redaksi bisa ngobrol sebentar. Tentu saja bisa. Beginilah Kak pemimpin. Menurutku sudah 3 hari. Sebaiknya kamu menemui Kak Youran, aku yakin. Dia juga selalu menunggumu. Hal ini dia yang berlebihan. Kak pemimpin, aku percaya pada karakter Kak Youran. Aku rasa kamu juga harus percaya, coba pikir. Kalau bahkan kamu tidak percaya pada karakternya, betapa sedihnya dia. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Bagaimana melakukannya terserah kamu, aku pergi. Aku tidak mau makan. Bu, jangan ganggu aku tidak mau makan. Jangan ketuk, aku tidak mau makan. Youran. Aku, kenapa kamu datang ke rumahku? Aku tidak ingin melihatmu. Youran. Aku bilang aku nggak mau lihat kamu. Dengerin dulu aku. Kamu pergi nggak? Kamu percaya nggak aku bakal mukul kamu? Kamu kok bisa kayak gini sih? Youran. Gimana sih? Lagi ribut ya? Sebenarnya nggak ribut, juga cuma beda pendapat soal kerjaan aja. Sebenarnya ribut-ribut, beda pendapat.
Itu masih normal kok. Tapi gini ya, aku kasih tahu laki-laki. Pertama-tama kamu harus punya hati yang lapang ya kan? Segala sesuatu kamu harus ngalah sama cewek. Cewek itu perlu dimanja. Tante benar, aku pasti ambil pelajaran. Ngomong-ngomong, ada satu hal. Tante harus kasih tahu kamu. Aku kasih tahu ya, baru-baru ini ada orang yang mau manfaatin kamu. Bukan aku pasti di pihak kamu kok. Ini kamu nggak usah khawatir. Tante baik sama aku pasti tahu, makasih ya Tante. Kalau kamu tahu itu bagus. Sudahlah urusan anak muda. Aku nggak mau ikut campur. Aku mau main mahjong dulu. Kamu antarkan aja. Aku mau main mahjong dulu. Tante semoga beruntung ya. Yoran, Udah jangan ketok pintu lagi. jangan marah lagi ya, kali ini aku beneran datang. Dengan permintaan maaf yang tulus. Kamu nggak pernah mau minta maaf. Justru karena aku nggak pernah minta maaf, makanya sekarang aku mau minta maaf biar bisa buktiin niat baikku. Kalau kamu beneran mau minta maaf, kamu nggak akan nunggu lama-lama baru datang. Aku udah dari dulu pengen minta maaf kok. Tapi minta maaf itu kan harus pilih waktu yang tepat. Penelitian psikolog bilang, minta maaf itu harus pilih waktu yang tepat. Mereka bilang itu masa matang permintaan maaf. Tahu nggak permintaan maaf terbesar di dunia ini? Baru datang setelah 500 tahun. Oke deh, kalau gitu kamu minta maaf sama aku setelah 500 tahun aja. 500 tahun itu buat permintaan maaf yang besar-besar. Aku nggak sebesar itu kok. Tapi penelitian terbaru menunjukkan, dalam hal waktu meminta maaf, 72 jam adalah batas akhir. Aku datang terlalu cepat untuk minta maaf, kamu malah tidak percaya padaku. Meragukan ketulusanku, jadi kamu lihat sekarang aku datang dengan ketulusan. Kalau kamu tidak mau mendengar, aku akan berkemah di sini, sampai kamu memaafkanku. Baiklah, jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Aku sudah lama ingin datang untuk minta maaf padamu, tapi selalu tidak ada kesempatan kan? Tentu saja tidak ada kesempatan. Ada kecantikan di pelukan, apa kesempatan yang ada? Aku sudah bilang padamu aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bisa bermalam di rumah orang? Kapan aku bermalam di rumahnya? Itu hari aku meneleponmu. Malam sebelum kita berpisah, jika kamu tidak di rumahnya. Kenapa dia punya ponselmu? Ponsel. Malam itu dia memakai bajuku, ponselku kebetulan ada di bajuku. Lalu malam sebelumnya kamu pulang, kenapa dia duduk di mobilmu? Perusahaan baru saja mendirikan departemen model. Dia tidak tahu apa-apa, jadi aku mengambil bahan untuknya. Benar. Tentu saja benar. Sebenarnya kamu tidak perlu selalu menargetkannya. Kamu tetap tidak percaya padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Percaya ya percaya, bukan baiklah. Aku percaya padamu. Sudah kan? Aku sudah datang dengan tulus untuk minta maaf padamu. Kamu bangun. Jangan marah lagi, aku datang kali ini. Di satu sisi untuk minta maaf, di sisi lain, perusahaan membutuhkanmu kembali, aku membutuhkanmu untuk membantuku. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya denganmu, kamu tidak ingat. Rencana transformasi besar kita? Sekarang kamu adalah asisten terbaikku, tanpamu. Siapa yang akan membantuku menyelesaikan rencana ini? Selain itu, saat kamu tidak ada di perusahaan, aku selalu merasa hati kosong, tidak ada dasarnya. Jadi kamu lihat betapa pentingnya kamu. Jangan sering-sering datang ke rumahku untuk mendekatiku. Aku traktir makan ya? Aku tidak mau makan. Ayo pergi. Enggak makan. Ayo. Aku nggak mau makan masakanmu. Pakai baju, ayo pergi. Aku nggak makan, aku pergi. Makan aja. Beneran nggak mau? Udah bilang nggak mau ya nggak mau. Kalau kamu nggak makan, aku yang habisin semua. Kenapa aku nggak makan? Apa aku harus menanggung kesalahan orang lain dan menghukum diri sendiri? Pelayan minta sup worst lagi.
HP kamu mana? Kenapa? Kasih HP-nya ke aku. Kamu kasih ke aku. Kamu tahu nggak sih kamu udah melanggar privasi aku? Aku nggak tertarik sama privasi kamu. Sekarang aku pasang ini di HP kamu, aplikasi pelacak pasangan. Jadi dimanapun kamu pergi, kamu nggak bisa lepas dari pengawasan aku. HP aku juga udah dipasang. Kamu gila ya? Aku sebagai pacar kamu secara formal aku melakukan ini. Kamu nggak merasa bahagia? Bahagia. Kamu pikir sama kamu bisa bahagia? Sekarang aku sebagai atasan kamu perintahin kamu, dimanapun kapanpun dalam kondisi apapun. Jangan matiin sistem pelacakan ini. Aku peringatin kamu jangan nakut-nakutin aku. Kakak ini bukan orang yang gampang takut. Kenyang ayo pergi. Besok wawancara Liang Wei semuanya tergantung kamu. Jangan pikir dengan traktir aku makan sekali ini, aku bisa maafin kamu. Ayo pergi. Aku belum selesai makan. Tungguin aku. Kalian lihat, cepet lihat. Yoran balik ini apa sih dia datang? Dia kenapa datang lagi? Kak Yoran. Aku kangen banget sama kamu, udah 3 hari nggak ketemu. Aku kira kamu nggak balik lagi. Kamu pernah bilang buat ngalahin cewek licik harus punya semangat. Kayak kecoa. Hebat kamu bisa cepat pulih seperti ini. Pulih sih pulih, tapi aku sadar. Aku memang bukan tandingan dongsian. Belum tentu aku kasih tahu ya. Dia juga ambil cuti 2 hari nggak masuk kerja. Beneran nih? Tentu saja benar. Dia kan memang perutnya nggak bagus terus kopi sampah. Tambah begadang semalaman, mana kuat dia. Kalau menurut kamu begitu aku malah merasa, jangan-jangan aku nggak seharusnya usilin dia. Kasihan musuh itu sama saja dengan kejam sama diri sendiri, ngerti nggak? Aku kasih tahu orang yang kasihan itu. Pasti ada yang bikin kesal. Kak Yoran, kamu nggak tahu beberapa hari ini kamu nggak ada. Aku hampir gila kerjaan kalian sehari-hari. Kok bisa kayak gini ya? Kami selalu kayak gini, makanya kamu harus lebih memikirkan ibumu, susahnya dia. Jangan selalu marah-marah sama dia. Aku nggak marah-marah sama dia kalau dia nggak marah sama aku. Aku udah bersyukur banget. Ibumu itu direktur, pasti banyak urusan yang harus ditangani, kadang sibuk seharian. Capek banget pulang ke rumah, emosinya besar. Jadi kamu harus lebih mengerti dia, ngerti nggak? Kak Yoran, menurut kamu ibuku sukses nggak? Tentu saja sukses. Wanita karir tangguh. Direktur Departemen Fashion Yiren, salah satu pendiri. Gaji setahun jutaan, keluarga bahagia. Bisa ngirim kamu kuliah ke luar negeri. Masa itu nggak sukses? Tapi kenapa aku merasa dia kayaknya gagal ya? Kok bisa bilang gitu? Karena kesuksesan itu cuma di permukaan buat dilihat orang lain. Kayak gigi kita. Busuknya selalu dari dalam. Kamu ini sungguh nggak tahu diri. Cepetan balik kerja, ayo. Semangat. Dulu aku bilang sama kamu, orang itu menderita karena mengejar hal yang salah. Kadang coba lihat ke belakang. Seringkali ada kejutan. Ketika kamu memandang ke atas dalam pemandangan orang lain, mungkin saja orang lain juga ada dalam pemandanganmu. Memandang ke atas padamu. Kamu ingin tahu siapa orang ini? Orang itu adalah aku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan?
Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Yoran. Halo, malam ini, aku ingin memesan tempat untuk 2 orang. Oke, nama keluarga saya Gu. Terima kasih. Yoran. Kita berdua benar-benar satu hati. Aku baru saja mengetuk pintu teleponmu langsung masuk. Bagaimana aku tahu kamu datang saat ini? Cepat masuk. Lele. Gu fotografi dia membuat banyak masalah untukmu di sini. Tidak ada masalah lagi pula, aku juga single. Justru bisa jadi teman. Cepat ganti baju kita pergi. Kemana? Bekerja. Edisi spesial ini harus difoto. Kamu baik-baik saja. Ada apa? Kamu lupa air mata yang kamu keluarkan beberapa hari ini. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Sekarang dia menghadapi hal seperti ini. Apalagi ini adalah tantangan dari majalah. Sebagai karyawan aku tidak bisa tinggal diam. Bukan begitu Lele, kamu baru saja meneleponku. Ada apa? Salah tekan. Cepat ganti baju. Kamu yang setuju untuk pergi, aku tidak setuju. Kamu pergi atau tidak? Tidak. Kamu pergi atau tidak? Tidak. Kamu pergi atau tidak? Tidak. Halo Tuan Liang Wei, apa arah kreatif seni Anda? Arah kreatif seni. Sebenarnya sebagai seorang pelukis, aku juga cukup bingung. Aku hanya ingin melukis sebuah lukisan yang bisa menyentuh diriku sendiri. Harus bisa menyentuh diri sendiri. Menyentuh diri sendiri arah kreatif, seni tidak penting. Aku juga tidak ingin membatasi diri. Menurut Anda apa persamaan antara seni dan fashion? Dan bagaimana cara menggabungkan keduanya? Dengan cara apa mereka bisa disatukan? Fashion dan seni. Apa persamaannya? Sebenarnya cukup sulit. Tapi seni dan fashion keduanya berasal dari kehidupan. Setiap item fashion bisa disebut sebagai karya seni. Seni membawa banyak ide segar untuk fashion, dan pada saat yang sama, fashion juga memberikan panggung pertunjukan untuk seni. Itu bagus. Sesuaikan di sana. Mr. Liang, Anda bisa sedikit lebih natural. Santai saja. Tunggu sebentar. Kemari. Apa yang terjadi? Bisakah kita berhenti mengambil foto? Aku merasa aneh. Tidak, santai saja. Itu bagus. Bayangkan Anda tidak sedang mengambil foto, tapi sedang melukis bisa. Bayangkan Anda sedang melukis, tidak ada orang di sekitar. Anda bisa semangat, ayo. Ayah semangat. Editor, Bagaimana kondisi Miss Dong? dia menelepon hari ini mengatakan, masih tidak enak badan. Aku tahu Anda bisa pergi. Baik, Aimi, tolong siapkan keranjang buah.
Baik, editor. Bagus. Cukup Mr. Liang istirahat sebentar. Baik, siapkan untuk sesi berikutnya. Cepat makan sesuatu, siapkan untuk sesi berikutnya, mengerti? Ayah keren. Hanya kamu yang bisa bilang begitu. Penampilanmu hebat. Anda bisa mengumpulkan peralatannya dulu. Fotonya bagus. Silakan ke sini. Beritahu penata gaya siapkan pakaian kedua. Baiklah Tuan Liang, silakan masuk. Baik. Baru saja melihatmu di sudut, kamu pasti yang kan? Halo kakak. Baik sekali ya. Yang kamu main dulu ya, tunggu ayah selesai nanti kita pulang bersama. Ayo. Lumayan terlihat seperti keluarga. Jangan mengolok-olokku, kami benar-benar hanya hubungan teman biasa. Aku bilangnya teman biasa itu biasa-biasa saja, jadi tidak biasa. Benci. Ayo. Halo. Nona Dong, ternyata Anda di rumah. Tuan Ye datang mencarimu. Suruh dia naik. Baik. Bukankah aku seharusnya membencinya? 3 tahun aku pikir aku sudah belajar mengendalikan hatiku. Aku pikir hatiku sudah sekeras batu. Aku pikir aku cukup kuat untuk tidak membutuhkan cinta. Tapi kenapa setelah bertemu dengannya, aku masih berdebar. Masih sakit hati. Ayah katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Halo.
Kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Terima kasih untuk buahnya. Maafkan aku atas penyakitmu, aku minta maaf atas nama Yoran. Semoga kamu tidak memikirkannya. Aku tidak akan memikirkannya. Semuanya untuk pekerjaan. Baguslah. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Beristirahatlah dengan baik. Kamu juga. Sampai jumpa. Lihat sini. Baik, ganti posisi. Angkat kepala baik. Ada apa? Tidak tahu, mungkin serangan asma. Ada apa? Aku akan membawanya pulang dulu, di sini tidak ada obat. Sekian dulu. Udara di gubuk kita cukup bagus. Mengapa bisa kambuh asmanya? Apa dia menyentuh sesuatu? Setelah aku pergi dia menyentuh semprotan itu. Apakah ini mengandung alkohol? Katanya alkohol bisa menyebabkan alergi. Juga bisa memicu asma. Apa sudah selesai syutingnya? Belum. Kalau begitu kita hanya bisa janjian lagi lain waktu. Aku duluan mau lihat Yang. Mau aku antar? Tidak usah, aku pergi sendiri saja. Dadah. Halo guruku, aku sudah cek. Irena memang memiliki alergi alkohol yang parah. Baik, aku tahu. Irena sangat pemilih untuk hairspray yang dipakai saat syuting. Hanya pakai ini. Seorang model yang mundur selama 3 tahun lalu comeback. Bisa menggantikan Irena. Mengapa aku harus mencelakaimu? Karena kamu takut. Karena aku mantan pacar sang editor-in-chief. Editor-in-chief merekrutku ke perusahaan. Membuatmu merasa tidak nyaman, jadi kamu berusaha keras untuk menyingkirkanku. Lalu apa itu cinta? Cinta adalah benci. Semakin dalam cintanya, semakin besar bencinya. Benci adalah motivasi terbesar seseorang. Apa yang hilang dariku di sini, aku pasti akan mengambilnya kembali. Di sini. Apa yang kamu alami selama 3 tahun ini, kenapa aku merasa seperti orang yang berbeda? Setiap orang pasti berubah. Seringkali pada akhirnya, kita akan berubah menjadi orang yang bahkan tidak kita kenali lagi. Bukannya kamu sedang merapikan foto? Kok sempat mampir menemuiku? Hanya beberapa hari tidak bertemu, ingin ngobrol denganmu. Wajahmu tampak pucat. Mungkin salah makan beberapa hari ini, merasa tidak enak badan. Juga tidak masuk kerja. Apa kamu sudah periksa ke dokter? Sudah, tidak ada masalah. Anggap saja sedang diet. Besok aku bisa masuk kerja normal. Sebenarnya aku agak tidak mengerti tentang dirimu, banyak gadis muda cantik mendekatimu tapi kamu tidak tertarik sama sekali. Kenapa malah begitu terobsesi dengan asisten Yo? Karena dia punya hati yang tulus. Kamu bersama dengan seseorang yang tulus. Kamu akan menghormatinya dari lubuk hati. Saya sudah melihat terlalu banyak wajah cantik, tapi jarang melihat hati yang indah. Ketulusan. Dulu saya juga berpikir begitu.
Tapi belakangan ini terlalu banyak hal yang terjadi, saya merasa. Saya agak tidak bisa melihat dengan jelas. Saya harap kamu tidak marah dengan apa yang saya katakan. Terkadang kamu tidak bisa melihat seseorang dengan jelas. Karena sudut pandangmu terhadapnya tidak tepat. Mungkin saja. Bagaimana hubunganmu dengan Ye Rongxuan? Lumayan baik. Meskipun dia masih menjaga jarak dengan saya. Tapi saya bisa merasakan bahwa dia masih memikirkan saya. Xian. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika kamu benar-benar rujuk dengannya? Bagaimana jadinya? Ada apa? Sebenarnya tidak peduli sebaik apapun cinta itu. Pasti akan ada penyesalan. Kamu ingin memperbaiki penyesalan itu. Tapi malah menciptakan lebih banyak penyesalan. Tapi kamu sudah berusaha untuk memperbaikinya. Jika kamu tidak mencoba memperbaikinya, mungkin itu akan tetap menjadi penyesalan. Setiap orang memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Bukan berarti dengan usaha pasti bisa. Hari ini kamu bukan hanya datang untuk melihat saya, kan? Saya hanya merasa tiba-tiba tidak mengerti kamu. Kamu adalah teman terbaik saya. Tapi kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kapan kamu menjadi begitu licik? Kamu juga memandang rendah saya, ya? Tapi kamu sama sekali tidak tahu apa yang saya alami selama 3 tahun ini. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Apa yang salah yang saya lakukan? Kamu bisa mengambil kembali milikmu. Cintamu semua yang kamu inginkan. Tapi tolong ambil dengan cara yang jujur. Bukan dengan cara seperti ini. Tapi cinta memang egois. Itu karena kamu belum benar-benar mencintai seseorang. Cuaca dingin begini datang ke sini untuk berangin. Ada masalah ya? Bagaimana kabar Yang? Yang baik-baik saja, semuanya sudah stabil. Baguslah. Ada apa, saya benar ya? Kamu benar-benar sedang tidak mood ya? Tidak ada. Apa tidak ada, lihat wajahmu sama sekali tidak ada senyuman. Sama sekali tidak ada yang tidak seperti kamu. Ada apa sebenarnya? Hanya tiba-tiba merasa. Orang yang selama ini sangat kukenal. Tiba-tiba menjadi sangat asing sedikit. Ya ampun, itu hanya menurutmu saja yang sangat mengenal ya. Manusia adalah makhluk paling rumit di dunia ini. Ingin mengenal seseorang mana mungkin semudah itu. Tapi kenapa harus membuat diri sendiri begitu rumit? Seperti kamu yang sederhana saja tidak baguskah? Aku tidak sama, aku ini makhluk bersel satu. Aku tidak punya otak. Jadi aku sering dirugikan. Kedepannya tidak akan lagi ada aku di sini. Aku akan melindungimu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gu fotografi. Kita berdua hanya teman, kamu begitu cengeng. Aku jadi tidak bisa ngobrol denganmu. Hei, Sudah bangun belum? sekarang jam berapa ini? Segera bangun, cepat siapkan barang-barang. Jam 8 tunggu aku di bandara. Mau kemana? Hei. Jam 8.
Editor-in-Chief. Kamu terlambat. Macet di jalan, aku sudah berusaha semampuku. Ayo pergi. Kita sebenarnya mau kemana? Eropa. Oh,